Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 811-815. Selamat bersantai. Bab 811. Di sekitar tepian kota yang hancur, para pesilat jenius dan pesilat elit dari semua pasukan menyaksikan lapisan cahaya perak melesat. Beberapa kelompok dari 8 keluarga besar yaitu keluarga Jiang, Dong, Si, Chao, dan Ji, termasuk dalam pengejaran tersebut, meskipun keluarga Chao dan Ji tidak benar-benar menyerang. Selain mereka, ada juga Istana Bangsawan Agung Yuan serta anggota kelompok super di puncak 3 bintang, Istana 9 ke-8. Bahkan Pangeran ke-13 dari Kekaisaran Gan yang Agung juga termasuk di dalamnya. Meskipun banyak kelompok yang mengejar mereka, duo, pakaian hitam, rambut ungu, itu tetap berhasil melarikan diri. Apa latar belakang duo, pakaian hitam, rambut ungu, itu? Bagaimana mereka bisa menyinggung begitu banyak kelompok dan aliran sekaligus? Beberapa pesilat ahli yang menyaksikan di dekatnya tertegun. Lagi pula, semua pesilat elit itu berasal dari kelompok kekuatan di wilayah penguasa dinasti Gan yang Agung. Jilan, Chao Yun, kenapa kalian tidak menghentikan mereka? Tanya Jiang Chen. Beberapa saat yang lalu, ketika Zhao Feng dan Nan Gongsheng menerobos pertahanan keluarga Jiang, mereka melewati titik penyergapan keluarga Chao dan Ji. Jika Jilan dan Chao Yun, dua Raja Alam Dewa Kekosongan, berhasil menahan mereka untuk 1 atau 2 tarikan napas lagi, para pengejar akan bisa mengejar dan mengepung mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Jilan dan Chao Yun. Keringat mulai muncul di dahi mereka karena mereka akhirnya tampak tersadar. Kalian tidak bisa menyalahkan kami, kata Jilan pahit saat mengingat tatapan mata kiri pemuda berambut ungu itu. Kami telah terpukul oleh teknik energi batin pemuda berambut ungu itu. Hati Chao Yun bergetar dan Jilan tetap diam, seolah-olah menyetujui perkataannya. Pada saat terakhir, mereka ragu-ragu sejenak tentang apakah akan menghentikan Zhao Feng atau tidak karena permusuhan di antara mereka masih tidak terlalu besar. Tidak mungkin, konyol sekali, pencuri berambut ungu itu hanya berada di level alam inti asal kecil. Bagaimana mungkin kekuatan garis keturunannya bisa mempengaruhi seorang Raja Alam Dewa Kekosongan? Para pesilat ahli tidak mempercayainya. Alasannya tidak terlalu meyakinkan. Memang itu kenyataannya, wajah Jilan menjadi dingin ketika dia mulai berbicara dengan nada sedih. Jurus mata bintang unguku terluka oleh serangan balik kekuatan garis keturunannya. Aku menyadari bahwa pemuda berambut ungu sebenarnya adalah yang bertanggung jawab. Mendengar perkataannya, lebih banyak kecurigaan pun muncul. Pemuda berambut ungu itu hanya berada di level alam inti asal kecil. Kau benar-benar berpikir dia yang menjadi pemimpinnya? Aku tidak percaya bahwa dua raja bisa dipengaruhi oleh pencuri di level alam inti asal kecil, Pangeran ke-13 tertawa dengan dingin. Sebagian besar orang tidak percaya pada Jilan, sementara sebagian lainnya setengah percaya padanya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jilan terlalu kesal untuk menjelaskannya. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak berani menyerangnya. Chao Yun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia telah dipengaruhi oleh kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng, tapi dia tidak tahu detailnya dengan baik karena ingatannya sedikit buram. Itu sangat sederhana. Jilan menghela nafas panjang dan berbicara sambil menghela nafasnya. Zhao Feng itu berhasil menggunakan kekurangan dalam pikiran kita untuk mengendalikan emosi kita. Apa? Hati Chao Yun bergetar ketika memikirkannya dan dia menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Mereka sangat waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng dan Nan Gongsheng, dan mereka ragu apakah akan menyerang mereka atau tidak. Lagi pula Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah melukai Jiang Chen dalam sekejap mata dan hal itu mengejutkan Chao Yun dan Jilan. Selain itu, kekuatan garis keturunan mata Dewa Zhao Feng sudah melakukan serangan balik dan melukai Jilan di masa lalu. Keduanya merasa tidak percaya diri ataupun berani. Ada kesan yang tersisa di hati mereka. Zhao Feng menggunakan kelemahan dalam pikiran mereka untuk mempengaruhi emosi mereka dengan senyum jahatnya. Selama seluruh prosesnya, keduanya menjadi waspada dan takut sehingga tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Itu sebabnya kejadian saat ini pun terjadi. Keduanya hanya bisa menyaksikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng melarikan diri dan tidak dapat menyerang mereka berdua. Kami memang melewatkan kesempatannya. Jika kami lebih tegas, kami mungkin bisa menghentikan keduanya. Chao Yun hanya bisa mengatakannya dengan nada menyesal. Tentu saja, keduanya menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng sekarang. Mereka merasa bahwa dia sedikit menakutkan. Wosh! Gelombang kekuatan luar biasa yang kuat dari pesilat ahli setan Dao turun ke daerah tersebut.
Apa yang terjadi? Bagaimana dua pencuri itu bisa lolos? Jiu Wuji terbang mendekat. Pada saat ini, pertarungan untuk harta karun paling penting di sekitar tulang emas telah selesai. Zhao Feng dan Nan Gongsheng adalah pemenang terbesar dan Jiu Wuji dan teman-temannya telah dipermainkan. Inilah yang terjadi. Jiang Chen merangkum apa yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa duo, pakaian hitam, rambut ungu, telah lolos tanpa cedera, Jiu Wuji dipenuhi amarah. Dua pencuri itu berhasil melarikan diri dengan kalian yang sebanyak ini. Jiu Wuji berusaha menekan amarah di hatinya. Sudah cukup bahwa dia telah dikalahkan oleh Zhao Yufei dari keluarga Duanmu, tetapi pada akhirnya, kekuatan garis keturunan ras spiritualnya terlalu kuat. Namun, dua pemuda berandalan tak dikenal itu muncul entah dari mana dan menciptakan kekacauan dengan Istana Sembilan Kegelapan dengan mencuri banyak sumber daya dan harta karun mereka. Jiu Wuji tidak mampu menekan kemarahannya lagi. Kedua pencuri itu memiliki kemampuan unik dan kecepatan yang mengejutkan. Kita perlu memikirkan rencana untuk berurusan dengan mereka, sebuah suara tenang dan tua terdengar. Pemilik suara itu adalah tetua keriput di sebelah pangeran ke-13. Dilihat dari kekuatannya, dia tidak jauh lebih lemah dari Jiu Wuji. Namun Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah melarikan diri pada saat dia tiba. Setelah beberapa saat, para pemimpin dari semua kelompok yang dijarah oleh Zhao Feng telah berkumpul. Bagus sekali. Sekarang semua orang ada di sini. Kita harus mendiskusikan bagaimana mengejar dan membunuh kedua pencuri itu. Senyum tipis muncul di wajah Jiu Wuji dan si tetua keriput ketika mereka saling berpandangan. Sebenarnya, alasan mengapa pesilat elit ini ingin mengejar dan membunuh duo, pakaian hitam, rambut ungu, bukan hanya karena harta yang mereka peroleh, tapi juga karena kenyataan bahwa semua orang di sini merasa kehilangan wajahnya. Semua orang di sini adalah para pesilat elit yang berasal dari kelompok dan aliran super di area penguasa dinasti dan pangeran ke-13 berasal dari kekaisaran. Jika berita tentang insiden ini menyebar, lalu mau taruh di mana wajah kekaisaran, keluarga besar, dan kelompok dan aliran di puncak 3 bintang lainnya. Namun, keluarga Cao dan Ji tidak berpartisipasi karena permusuhan antara mereka dan Zhao Feng tidak sebesar itu. Keluarga Duanmu juga tidak berpartisipasi. Keluarga Duanmu juga salah satu pemenang terbesar, jadi tidak mengherankan bila mereka tidak ikut mengejar duo, pakaian hitam, rambut ungu, tersebut. Namun, mereka yang memperhatikan akan menyadari bahwa kedua pencuri itu tidak menyerang keluarga Duanmu. Apakah itu karena mereka takut pada Zhao Yufei? Beberapa orang tidak percaya bahwa pencuri yang keberaniannya setinggi langit itu akan takut pada apapun. Jilan adalah salah satunya. 2 hari kemudian, setelah kota yang hancur telah sepenuhnya dijelajahi, semua kelompok pun pergi. Aneh, orang-orang itu tampaknya memiliki tujuan yang sama, pikir Zhao Yufei. Jiu Wuji, pangeran ke-13, dan teman-teman semuanya pergi bersama-sama dan tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Yufei, kami menerima kabar bahwa Jiu Wuji dan kawan-kawan telah mengumpulkan para ahli dari beberapa kelompok untuk mengejar dua pencuri itu, tetua berjubah hijau terbang mendekat. Mengejar mereka, sedikit kekhawatiran muncul di wajah Zhao Yufei. Yufei, apakah kau khawatir pada keselamatan temanmu? Menurut berita dari Jilan, kekuatan pemuda berpakaian hitam sangat luar biasa dan kemampuan pemuda berambut ungu itu bahkan lebih unik lagi. Dia memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa yang tajam yang bahkan mengalahkan Jilan dan Cao Yun, tetua berjubah hijau melanjutkan. Mendengar ucapannya, ekspresi Zhao Yufei sedikit berubah ketika sebuah cahaya berkilat di matanya. Rambut ungu, kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa. Apakah semua ini hanya kebetulan? Zhao Yufei tenggelam dalam pikirannya dan menjadi lebih curiga. Namun, usia, penampilan, dan teknik pemuda berambut ungu itu sangat berbeda dari orang yang ada di ingatannya. Selain itu, dia bukan satu-satunya orang berambut ungu dan memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa. Contohnya keluarga Ji, sebagian besar kekuatan garis keturunan mata dewa mereka berbasis jiwa, dan mereka juga memiliki rambut ungu. Kakak Feng, mungkinkah kau juga telah memasuki dimensi ilusi ilahi? Sebuah harapan yang samar muncul di mata Zhao Yufei. Jika Nan Gongsheng bisa masuk, mengapa Zhao Feng tidak bisa? Ayo kita pergi, Zhao Yufei membuat keputusan. Yufei, apa yang kau rencanakan? Tanya si tetua berjubah hijau. Aku perlu menemukan Nan Gongsheng, dan menanyakan sesuatu padanya, kata Zhao Yufei dengan tegas dan tidak ada seorang pun yang tersisa di kota yang hancur tersebut. Di tengah-tengah lembah di dimensi ilusi ilahi. Lapisan cahaya perak mendarat di antara pepohonan.
Pemuda berpakaian hitam menghela napas panjang saat kegembiraan melintas di matanya yang lelah. Kita berlari cukup lama dan kau sangat berhati-hati. Harta karun kali ini sangat berlimpah. Nan Gongsheng dan Zhao Feng memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka menjadi gila dan menjarah dari banyak kelompok dalam medan pertempuran yang kacau. Mereka segera membersihkan area di kedalaman hutan dan kemudian mulai mengatur hasil jarahan mereka. Hadiah utama Nan Gongsheng adalah kristal dewa di bawah standar. Dia sendiri telah mengumpulkan puluhan kristal dewa dan semuanya telah dimasukkan ke dalam dimensi ruangnya untuk memberi makan kristal dewa iblis. Zhao Feng merasa bahwa domain dimensi ruang Nan Gongsheng telah sedikit diperkuat dalam beberapa hari terakhir dan kualitas dan elemen Yuan sejatinya telah berubah. Kekuatan Nan Gongsheng terus meningkat dan aura yang sedikit jahat terpancar darinya. Tapi untungnya, dengan kekuatan mutiara penenang pikiran, hanya sebagian dari kekuatannya yang terpengaruh. Pikiran dan niatnya jelas tidak terpengaruh. Di tengah hutan, Zhao Feng membersihkan rampasan perangnya. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak kristal dewa, dia masih punya beberapa. Namun, tulang emas yang dia dapatkan mengandung gelombang kuat dari hukum kekuatan elemen logam. Ketika Zhao Feng mulai mempelajari logam petir angin, tulang emas ini akan sangat bermanfaat. Zhao Feng menemukan beberapa benda di tulang emas. Di bagian pinggang tulang emas terdapat ikat pinggang abu-abu keemasan yang tidak terlalu mencolok mata. Di tengkoraknya ada cincin hidung berwarna emas tua, dan tulang-tulang emas itu juga memiliki sepasang sepatu kulit hijau di kakinya yang ditutupi ukiran kuno yang detail. Meo-meo, kucing kecil tiba-tiba muncul dan memeriksa benda-benda di tulang emas tersebut. Ada sabuk abu-abu keemasan, cincin hidung merah keemasan dan sepasang sepatu kulit hijau. Kucing kecil, pilih yang kau inginkan, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Dia bisa tahu dari tindakan kucing kecil bahwa dia setidaknya tertarik pada beberapa benda. Karena Zhao Feng mempelajari teknik tubuh petir suci kun emas, dia tidak membutuhkan banyak harta karun dan sumber daya pelatihan seperti sebelumnya. Dia sudah memiliki busur panah pengunci langit dan tombak kekaisaran es yang telah diperkuat. Itu sudah lebih dari cukup. Meo, kucing kecil terbang ke udara dan mendarat di sabuk abu-abu keemasan, lalu menariknya dengan lembut dengan cakarnya. Gumpalan cahaya abu-abu perak menyatu dari cakar kucing kecil pencuri itu ke sabuk abu-abu keemasan. Weng, sabuk abu-abu keemasan tiba-tiba berubah bentuk dan menjadi cambuk ular naga emas gelap yang lincah dan berputar-putar di udara. Meo, kucing kecil melambaikan cakarnya dan cambuk ular naga emas gelap itu lalu berubah menjadi sosok naga emas yang panjangnya puluhan meter dan meraung. Kekuatan tak kasat mata memancar darinya dan membuat jantung hewan buas di dekatnya melompat. Sosok naga emas akan segera menuju ke langit dan menyebabkan langit dan bumi berubah. Warisan cambuk naga ular emas gelap ini mungkin tidak lebih lemah dari pedang Qiankun. Nan Gongsheng hanya bisa terkejut melihatnya. Meo-meo, kucing kecil sangat puas dan melambaikan cakarnya dan menyebabkan gambar naga emas mengembun menjadi kalung emas gelap yang melilit leher kucing kecil. Jelas terlihat bahwa cambuk naga emas gelap ini memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya. Kucing kecil, kau tahu bagaimana memilih dengan baik ya? Zhao Feng menarik telinganya. Tanpa diragukan lagi, kucing kecil telah mengambil harta yang paling berharga. Sekarang ada dua benda yang tersisa, cincin hidung dan sepatu. Tatapan Zhao Feng tertuju pada sepatu hijau gelap dan mencoba memakainya. Zhao Feng mengenakan sepatu tersebut dan merasa dirinya menjadi jauh lebih lincah bahkan tanpa mengedarkan Yuan sejatinya. Weng, Zhao Feng lalu menggabungkan kekuatan Yuan sejati dari air petir angin ke dalam sepatu hijau gelap tersebut. Boom, api hijau keluar dari sepatu hijau gelap dan langsung mendorong Zhao Feng hampir sejauh 100 meter. Cepat sekali, Zhao Feng melompat ketakutan. Dari pandangan pertama, sepertinya sepasang sepatu tersebut adalah harta karun jenis pendukung yang tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran, tapi hampir berada di level langit. Zhao Feng sangat puas dengan kemampuan sepatu. Dengan sepasang sepatu ini, kecepatannya akan meningkat drastis dan dia bisa meningkatkan ledakan kekuatan fisik tubuh sucinya serta kekuatan garis keturunannya yang bermutasi. Selain itu, sepasang sepatu ini memiliki kemampuan perlindungan tertentu yang dapat meningkatkan kecepatan penggunanya secara drastis untuk menghindari situasi berbahaya. Zhao Feng masih berusaha mencari tahu semua kemampuannya. Dia merasa bahwa sepasang sepatu ini terhubung keras peninggalan surgawi dalam beberapa cara, setidaknya dalam hal cara pembuatannya. Nan Gongsheng, cincin hidung itu milikmu. Zhao Feng tertawa dan memberikan cincin hidung ke Nan Gongsheng yang sedikit bingung. Karena ketiga benda itu adalah harta karun dari tulang emas,
kemampuan cincin hidung tersebut seharusnya cukup bagus juga. Nan Gongsheng menerima cincin hidung dan menyentuhnya dengan hidungnya. Ia lalu menggabungkan kekuatan keinginannya di level Raja dan Yuan sejatinya ke dalamnya. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya saat dia melirik ke arah Zhao Feng dengan rasa terima kasih. Dia kemudian dengan cepat memasang cincin hidung tersebut. Nan Gongsheng yang awalnya tampan itu terlihat lebih jahat setelah mengenakan cincin hidung berwarna merah tua. Nan Gongsheng, kemampuan apa yang dimiliki cincin hidung tersebut? Wajah Zhao Feng berkedut. Sesaat setelah dia memakai cincin hidung itu, aura Nan Gongsheng langsung berubah. Cincin hidung ini mungkin tidak banyak berguna bagimu. Tapi bagiku, itu seperti memberiku kemampuan kekuatan garis keturunan baru. Nan Gongsheng tersenyum misterius tetapi tidak menjelaskannya. Zhao Feng menebak bahwa cincin hidung tersebut juga merupakan harta karun tipe pendukung. Sebenarnya, ketiga benda itu adalah jenis harta karun yang dikenakan oleh pemilik tulang emas. Di dalam hutan, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terdiam saat mereka mulai berlatih dan bermeditasi dengan tenang. Karena kekayaan besar mereka di dimensi ilusi ilahi, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Kayu pemulihan jiwa, sepotong kayu hijau muncul di tangan Zhao Feng. Kayu itu ditutupi dengan ukiran halus dan mengeluarkan gelombang elemen kayu berbasis jiwa yang murni. Zhao Feng mengedarkan kekuatan teknik 10.000 pikiran ilahinya untuk menyerap kekuatan hidup di dalam kayu tersebut. Dengan bantuan kayu ini, jiwa Zhao Feng pun pulih. Dalam hal penguasaan jiwa, Zhao Feng melampaui beberapa kaisar di tingkat puncak dan hanya berada persis di bawah kaisar kematian. Zhao Feng kemudian mulai melakukan banyak tugas. Inti Raja. Kristal inti berwarna ungu gelap muncul di tangan Zhao Feng. Itu adalah kristal inti dari singa petir angin ungu. Elemen inti ini hampir sempurna. Karena saat ini dia mempelajari air petir angin, dia hanya kekurangan harta karun berelemen air. Esensi air bunda, Zhao Feng memperlihatkan senyumannya saat bola air seukuran kepalan tangan melayang di depannya. Esensi air bunda berasal dari gadis cantik nomor 1 di keluarga Jiang, Jiang Feixue. Itu artinya kekuatan air petir angin Zhao Feng tidak lagi mengalami hambatan. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu berlalu dengan cepat dan level pelatihan Zhao Feng terus meningkat. Selain itu, gelombang jiwa yang tak terlihat memancar dari Zhao Feng. Inti dari jiwanya sangat kuat, dan bahkan Nan Gongsheng pun terkejut. Sepertinya Zhao Feng memang mengambil alih tubuh lain dan bangkit kembali, pikir Nan Gongsheng. Dulu saat berada di Lautan Chang, penampilan Kaisar Langit bermata kiri mengejutkan 3 zona spiritual, tetapi tidak ada yang menduga pesilat super jenius ini akan jatuh begitu cepat. Zhao Feng, bukankah kau membunuh Kaisar Kematian? Sepertinya sesudahnya kau sempat muncul di 3 tanah suci. Mengapa kau? Nan Gongsheng tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia hanya bisa berharap seperti si legenda Zhao Feng. Kaisar Kematian menggunakan kutukan pesan kematian sebelum dia mati. Bahkan para penguasa suci dan pesilat setengah dewa pun akan merasa kesulitan untuk melenyapkannya. Aku harus membayar mahal untuk melarikan diri dari kutukan pesan kematian tersebut. Zhao Feng bergumam saat dia terus berlatih. Hati Nan Gongsheng bergetar, tidak banyak orang yang tahu rahasia seperti itu. Jika bukan karena kutukan pesan kematian, tingkat setinggi apa yang akan dicapai Zhao Feng saat ini? Nan Gongsheng tahu sedikit tentang kutukan pesan kematian. Itu sudah menjadi keajaiban Zhao Feng bisa melarikan diri dari kutukan pesan kematian. Sekarang Zhao Feng telah hidup kembali dan mulai berlatih, tidak sulit untuk membayangkan bagaimana ia akan menyapu semua yang ada di jalannya. Nan Gongsheng bahkan merasa sedikit bersemangat karena ia dapat bekerja sama dengan Kaisar Langit bermata kiri yang mengguncang Lautan Chang. Zhao Feng, jangan khawatir, aku tidak akan menyulitkanmu. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam. Dia sudah bisa melihat bahwa jalan pelatihan Zhao Feng tidak terbendung. Mungkin tidak ada banyak pesilat jenius di wilayah penguasa dinasti yang bisa dibandingkan dengan Zhao Feng. Bahkan Zhao Yufei, yang memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual, tampaknya mengagumi dan mengandalkan Zhao Feng. Padahal Zhao Yufei sudah berkembang ke tingkatan yang bahkan Nan Gongsheng pun merasa tidak berdaya melawannya. Karena situasi sebelumnya terlalu kacau, atau mungkin karena alasan lain, Zhao Feng tidak memberitahu Zhao Yufei bahwa itu adalah dia. Dalam sekejap mata, 3 hari pun berlalu. Krak, kayu pemulihan jiwa di tangan Zhao Feng pecah menjadi beberapa bagian. Kekuatan jiwaku telah stabil pada tahap awal alam dewa kekosongan dan sudah dekat dengan raja biasa yang memiliki domain. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Karena kekuatan jiwanya telah pulih, kekuatan keinginan di level kaisarnya telah pulih sebesar 20-30%.
Dalam hal kekuatan keinginan, Zhao Feng sebanding dengan raja di tingkat puncak. Tidak ada seorang pun di dimensi ilusi ilahi yang bisa dibandingkan dengan penguasaan jiwa daunnya. Beberapa saat kemudian, Weng, pusaran air muncul di udara di atas kepala Zhao Feng dan memanggil kekuatan angin, air, dan petir. Puncak level alam inti asal kecil. Senyum terbentuk di wajah Zhao Feng saat dia menganggukkan kepalanya lagi. Teknik petir anginnya telah mencapai level ke-6, dan karena penggunaan sumber daya secara terus-menerus, level pelatihannya pun telah meningkat pesat. Esensi air bunda di tangannya sudah pudar warnanya sekitar 30–40%. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerobos ke level alam inti asal besar. Namun selain tidak memiliki cukup yuan sejati, kekuatannya sudah sedikit lebih tinggi daripada beberapa pesilat di tahap awal level alam inti asal besar. 70–80% dari buah alam mimpi kuno yang dimakannya beberapa hari yang lalu sekarang sudah tercerna. Wujud keberadaan hidup dan tubuh petir sucinya pun menjadi semakin kuat. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak sumber daya untuk tubuh petir suci agar bisa menembus ke puncak level keempat. Pada saat itu, tubuh fisikku akan tak tertandingi terhadap orang-orang di tahapan alam inti asal dan aku akan bisa bertarung langsung bahkan melawan raja selama beberapa saat. Ada kilatan kegembiraan di mata Zhao Feng. Dalam periode waktu ini, Nan Gongsheng juga menjadi lebih kuat. Weng, Hu, sebuah cahaya perak keunguan yang jahat berkerumun di sekitar Nan Gongsheng. Kekuatan jahat memancar darinya dan membuat tubuh hewan buas di dekatnya bergetar. Sua, rambut Nan Gongsheng mulai berkilau dengan warna ungu dan lambang bulan sabit berwarna ungu dan merah darah terbentuk di dahinya, sama seperti lambang Dewa Iblis. Rambut ungu. Zhao Feng terdiam sejenak. Sekarang mereka berdua memiliki rambut ungu dan keduanya tampak sempurna. Saat Zhao Feng hendak mencoba menerobos ke puncak level keempat dari tubuh petir sucinya. Cincin hidung merah keemasan Nan Gongsheng sedikit berdenyut. Zhao Feng, aura dari beberapa orang yang sebelumnya tampaknya mendekati tempat kita, ujar Nan Gongsheng. Apakah itu kemampuan cincin hidung Nan Gongsheng? Zhao Feng terkejut tetapi dia lalu memeriksa sekitarnya dengan mata spiritual dewanya. Mundur, hati Zhao Feng melompat. Mata kirinya menangkap banyak sosok yang mencoba mengelilingi daerah tersebut. Sua, sinar perak keunguan yang jahat melompat keluar dari hutan. Pencuri, jangan melawan, bersiaplah untuk ditangkap. Saat keduanya baru saja akan melarikan diri dari hutan, seorang raja dan beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan menyerbu dengan raungan. Pesilat di level raja adalah seorang pemuda yang datang dari istana bangsawan Agung Yuan, dan dia ikut serta saat menyerang Zhao Yufei. Kalian tidak akan bisa kemana-mana. Pemuda itu menyerang dari samping. Pergilah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng meraung. Keduanya bahkan tidak melihat ke belakang saat mengarahkan tinju dan telapak tangannya dari dalam lapisan cahaya perak ungu tersebut. Bam, lapisan cahaya merah terang dari kepalan tinju dan seberkas cahaya perak ungu dari telapak tangan menyelimuti area tersebut. Wah, pemuda di level raja pun terpental terbang. Dia langsung muntah darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan semuanya terdorong menjauh oleh gelombang kejutnya bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Kedua pencuri itu telah mewarnai rambut mereka menjadi ungu, dan mereka menjadi jauh lebih kuat. Ekspresi beberapa pengejar berubah drastis saat mereka berseru. Sua, lapisan cahaya perak dan ungu terbang semakin cepat menuju lembah yang semakin meninggi di kejauhan. Setelah menembus pertahanan pemuda di level raja dari istana bangsawan Agung Yuan, tidak ada orang lain di dekatnya yang bisa menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama sekali. Tidak banyak dari pengejar di level raja yang bisa secepat Nan Gongsheng. Mereka terlalu cepat. Para raja dari keluarga Sidandong mengejar selama beberapa saat sebelum menyaksikan lapisan cahaya perak dan ungu tersebut terbang semakin jauh. Kesulitan untuk menahan pesilat di level raja yang berbakat dalam hukum dimensi ruang beberapa kali lebih sulit daripada raja dengan bakat lainnya. Bagaimana bisa penyergapan kita gagal? Raungan yang dalam dan marah terdengar dari sisi lain hutan. Seorang pria botak tinggi berjubah perang hitam terbang di udara dan memancarkan aura setan Dao yang kuat. Pendatang baru ini adalah Jiu Wuji dari Istana Sembilan Kegelapan. Pangeran ke-13 dan tetua keriput juga segera tiba. Mereka merasakan serangan kami pada saat-saat kritis terakhir, tetua keriput menghela nafasnya. Kelompok mereka memiliki banyak orang dari setiap bakat dan kemampuan, termasuk pelacakan. Setelah beberapa hari analisa dan pencarian, kelompok tersebut telah memastikan di mana Zhao Feng dan Nan Gongsheng berada dan mencoba mengepung mereka.
Namun mereka benar-benar bisa merasakannya pada saat-saat terakhir. Di tempat lain, di awan di atas lembah, Nan Gongsheng, kemampuan cincin hidungmu bagus juga, Zhao Feng terkejut. Pada awalnya, Zhao Feng tidak terlalu tertarik pada cincin hidung karena itu tidak sesuai dengan penampilannya. Cincin hidung Nan Gongsheng memberinya indera penciuman yang super, yang bisa digunakan untuk melacak harta karun serta orang. Cincin hidung bahkan bisa memblokir racun. Karena cincin hidung inilah Nan Gongsheng bisa mencium bau para pengejarnya. Dengan tambahan mata spiritual Dewa Zhao Feng, mereka dapat menemukan rute terbaik untuk melarikan diri. Ini sama saja dengan memberi Nan Gongsheng kemampuan kekuatan garis keturunan tipe pendukung. Tentu saja, cincin hidung tidak terlalu berguna bagi Zhao Feng karena kemampuan mata spiritual dewanya bahkan lebih kuat lagi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu berbasis penglihatan dan yang lain berdasarkan bau dan penciuman. Kau pikir kemana kau akan pergi, dasar pencuri? Gelombang kekuatan luar biasa yang jahat muncul di lembah di belakang mereka dan hati keduanya bergetar. Seorang laki-laki botak dengan sepasang sayap iblis hitam menyala-nyala pun menyerang. Cepat sekali, ekspresi serius terlihat di wajah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Jiu Wuji ini memang layak menjadi pesilat elit di level raja. Dia sangat kuat dan teknik rahasianya sangat kuat. Saat ini, Jiu Wuji memiliki keunggulan dalam kecepatan dan dia bisa mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Botak, kau pikir kau bisa melawan kami sendirian? Nan Gongsheng terkekeh dengan dingin. Memang, hanya Jiu Wuji yang bisa mengejar mereka berdua. Tetua keriput di sebelah pangeran ke-13 mungkin bisa menyusulnya juga, tetapi misinya adalah untuk melindungi sang pangeran. Ayo kita cari tahu. Jiu Wuji menjilat bibirnya saat ekspresi mengerikan menutupi wajahnya. Meskipun dia adalah pesilat elit yang lebih tua, kekuatannya yang sebenarnya bisa masuk dalam peringkat 30 teratas dari peringkat pesilat jenius Kekaisaran Gan yang agung atau bahkan lebih tinggi lagi. Boom! Sayap di punggung Jiu Wuji memanggil badai api hitam yang menyebabkan langit di dekatnya menjadi gelap. Kekuatan iblis ini berisi kekuatan domain dimensi ruang setan Dao yang bentrok dengan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Boom! Tubuh Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergetar dan domain dimensi ruang yang mereka miliki mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Pada saat yang sama, aura hitam tebal mencoba mengikis dan meremas domain dimensi ruang milik Nan Gongsheng. Bahaya! Zhao Feng dan Nan Gongsheng mundur saat tekanan besar mengalir dari segala arah. Meskipun Nan Gongsheng adalah pesilat super jenius langka yang memiliki tubuh spiritual langit dan tubuh spiritual dimensi ruang, namun masih belum lama sejak ia membentuk domain dimensi ruangnya. Di sisi lain, Jiu Wuji memiliki dasar yang kuat dan dia telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dalam keterampilannya. Kekuatan domain dimensi ruangnya tidak lebih lemah dari raja di tingkat puncak. Tangan langit setan. Jiu Wuji meraung ketika salah satu lengan tangannya mulai mengembang dan terbakar lalu berubah menjadi tangan hitam yang sepertinya mencapai langit. Bam! Tangan langit setan yang besar memanggil awan hitam yang berapi-api dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kekuatan pertempurannya telah mencapai level raja di tingkat puncak. Bam! Bam! Meskipun Zhao Feng dan Nan Gongsheng menyerang bersama-sama, mereka masih terpental terbang dengan jurus tangan langit setan ke pegunungan di bawahnya. Jiu Wuji memiliki keunggulan dalam hal kekuatan domain dimensi ruangnya. Penguasaan dan tingkat keahliannya telah mencapai level raja di tingkat puncak. Sampai sekarang, Zhao Feng hanya membantu Nan Gongsheng. Hahaha, kalian berdua pencuri. Aku sendirian sudah cukup untuk membunuh kalian berdua. Jiu Wuji mengeluarkan auman panjang saat menyerang. Sebenarnya Jiu Wuji memiliki kemungkinan untuk menerobos ke level raja di tingkat puncak 10 tahun yang lalu. Namun dia ingin meningkatkan peluangnya untuk berhasil memasuki dimensi ilusi ilahi jadi dia membatasi level pelatihannya pada level raja yang memiliki domain. Hal itu disebabkan karena raja di tingkat puncak memiliki peluang yang sangat rendah untuk dapat memasuki dimensi ilusi ilahi. Bahkan kelompok dan aliran 4 bintang tidak percaya diri untuk bisa mengirimkannya. Mari kita lihat berapa lama teknik rahasiamu bisa bertahan. Nan Gongsheng mendarat di tanah dan bulan sabit ungu di dahinya mulai berkedip saat rambut ungunya tertiup angin. Di tanah, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, duo berambut ungu saling berpandangan. Serang, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Tubuh petir suci. Tulang Zhao Feng mulai retak saat ia tumbuh lebih tinggi dan simbol biru perak metalik berkilauan di sekujur tubuhnya. Boom! Sebuah kilatan petir berwujud kekuatan fisik bergerak dengan cepat ke arah Jiu Wuji di udara. Dengan tubuh petir suci yang telah diperkuat, kekuatan fisik Zhao Feng bisa melawan raja selama beberapa waktu. Namun,
Itu hanya tingkat dasar dari kekuatannya. Sayap petir angin. Sepasang sayap berelemen air petir angin memanggil badai dan kekuatan keinginan yang terpancar darinya sangat kuat. Jurusnya masih belum selesai. Terbuka, sebuah nyala api merah menyala di sekitar tubuh Zhao Feng dan membuatnya terlihat seperti penguasa setan yang berapi-api. Setelah kekuatannya berlipat ganda, serangan Zhao Feng telah mencapai ambang batas seorang raja, bahkan melebihi raja yang biasa. Masih ada satu jurus terakhir. So, boom. Sepatu hijau di kaki Zhao Feng memuntahkan api hijau yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan penambahan kecepatan ini, kekuatan ledakan Zhao Feng mencapai tahap yang menakutkan. Jiu Wuji hanya melihat sekelebatan saat sosok berapi-api dengan sayap petir dan kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan bergemuruh ke arahnya. Peng, boom, boom, kekuatan pukulan Zhao Feng langsung muncul di depan Jiu Wuji. Bagaimana mungkin, tubuh Jiu Wuji menjadi berat saat dia terhuyung-huyung dengan ekspresi tak percaya. Serangan pemuda ini telah melewati domain dimensi ruang dan medan kekuatan di sekitarnya. Hancur, dengan kilatan perak, Nan Gongsheng menggunakan teknik dimensi ruang dan riak perak ungu yang bisa menghancurkan segala sesuatu menjadi debu keluar dari telapak tangannya. Selain itu, serangan ini mengandung kekuatan kristal Dewa Iblis. Boom, boom, bam, bam. Dalam sekejap mata, Jiu Wuji menghadapi serangan balik dari Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Medan kekuatan setan langit. Jiu Wuji berdiri dengan bangga di langit ketika udara di sekitarnya mulai berputar dan dimensi ruang itu sendiri tampak hancur. Medan kekuatan yang kuat ini berusaha menyerap dan mengarahkan serangan lawan. Tangan langit setan. Jiu Wuji melambaikan tangan hitam dan awan hitam yang menyala-nyala sekali lagi menerjang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Domain dimensi ruang Nan Gongsheng bergetar lagi dan tubuh petir suci Zhao Feng mulai terluka di bawah hantaman tangan tersebut. Hehe, apa yang bisa dilakukan dengan satu ledakan serangan sesaat? Jiu Wuji mencibir dengan dingin. Dia menduga bahwa Zhao Feng kemungkinan besar adalah raja atau kaisar yang dihidupkan kembali. Mencuri tubuh lain dan berlatih kembali bukan hal yang langka yang dilakukan oleh para pesilat di tahapan alam dewa kekosongan. Selama Jiu Wuji bisa selamat dari ledakan serangan sesaat, dia akan bisa melakukan serangan balik. Bam, bam, tepat di saat Zhao Feng dan Nan Gongsheng sekali lagi dirugikan dan dipaksa ke tanah oleh tangan langit setan. So, Pangeran ke-13 dan tetua keriput terbang ke arah mereka. Ini adalah saat-saat terakhir. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Kesombongan muncul di mata Jiu Wuji. Selama bala bantuan tiba, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak akan bisa melarikan diri. Serangan terakhir. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan lalu menyerbu ke arah Jiu Wuji dengan kekuatan maksimal. Sangat mudah ditertawakan, ekspresi mengejek muncul di wajah Jiu Wuji. Perbedaan kekuatan yang terlalu besar tidak bisa dijembatani dengan kekuatan keinginan atau jurus dan teknik saja. Namun, tubuh Jiu Wuji tiba-tiba membeku. Boom! Pukulan Zhao Feng tidak hanya berisi kekuatan fisik. Ada semacam aura kekuatan garis keturunan yang menciptakan energi batin yang aneh. Domain labirin ilusi. Panca indera Jiu Wuji langsung melemah secara drastis dan dia kehilangan 40-50% kendali atas kekuatannya sendiri. Boom! 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 Serangan ekstrim Zhao Feng dan Nan Gongsheng melewati kekurangan Jiu Wuji yang tiba-tiba terungkap di medan kekuatan langit setannya. Wah! Jiu Wuji langsung muntah darah dan terhuyung-huyung saat ia berjuang keluar dari domain labirin ilusi. Meskipun Zhao Feng telah mengambil alih tubuh lain dan perlu kembali berlatih, ia tidak perlu mempelajari kembali ilmu jiwa daunnya. Kini setelah kekuatan jiwanya telah pulih kembali ke level raja, kekuatan domain labirin ilusi sudah mengandung sebagian dari kekuatannya ketika ia berada di puncak kekuatannya. Meo-meo, sebelum Jiu Wuji bisa bereaksi, sesosok naga emas yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba melilit dirinya. Sialan, tubuh Jiu Wuji menegang ketika cambuk abu-abu kemasan membelitnya dan mengirimkan semburan tajam ke dalam tubuhnya. Matilah kau, botak! Serangan Zhao Feng dan Nan Gongsheng turun sekali lagi bersamaan dengan domain jiwa Dao yang kuat. Arg! Jiu Wuji menjerit dan berjuang. Dia nyaris berhasil keluar dari cambuk emas milik si kucing kecil. Peng! Bam! Bam! Jiu Wuji terjatuh dari udara. Luka yang parah dan dalam tertinggal di tubuhnya. Beberapa dagingnya bahkan telah terbakar. Itu terlihat sangat menjijikkan. Jiu Wuji kalah. Pangeran ke-13, tetua keriput, dan semua orang yang datang dan melihat pertempuran tersebut menjadi terpana. Di saat yang sama, sosok wanita yang menakjubkan mendarat di hutan di mana Zhao Feng dan Nan Gongsheng berada beberapa saat yang lalu.
Aku terlambat. Nan Gongsheng, kau harus bertahan. Di udara, boom, sosok tinggi Jiu Wuji terjatuh dari langit ke lembah dan menyebabkan awan debu naik ke udara. Tepat pada saat inilah pangeran ke-13 dan tetua keriput tiba. Hati mereka bergetar. Mereka berdua tahu kekuatan pertempuran Jiu Wuji dengan jelas, hanya Zhao Yufei yang bisa menekannya. Bisa dikatakan bahwa Jiu Wuji hampir tak tertandingi melawan semua orang di bawah level kaisar dan kekuatan pertempurannya tidak lebih lemah dari beberapa raja di tingkat puncak yang paling terkenal. Pertarungan berakhir begitu cepat, bagaimana mungkin pencuri berambut ungu itu bisa melakukannya? Tetua keriput terlihat bengong. Mereka baru saja tiba, jadi mereka hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Dari analisa mereka, Jiu Wuji dan pencuri berambut ungu itu seharusnya tidak akan bertarung lama. Meo, seekor kucing abu-abu perak yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan yang melilitkan cambuk abu-abu kemasan di lehernya seperti kalung. Kucing itu, para pesilat ahli yang datang semuanya merasa aneh. Tetua keriput dan pangeran ke-13 berpikir bahwa mereka telah melihat kucing kecil itu berpartisipasi dalam pertarungan antara para raja. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng melesat ke kejauhan dengan kilatan perak dan ungu. Kucing kecil itu juga menghilang. Jiu Wuji mencoba sedikit bangun. Debu masih berjatuhan dan dia tampak tidak berdaya dan tertegun. Jiu Wuji, dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak akan dikalahkan sebegitu parahnya. Jiang Chen telah tiba. Ekspresi para pesilat yang datang penuh dengan kejutan dan mata mereka semua mengerling. Di bawah situasi saat ini, tidak ada yang berani mengejar pencuri berambut ungu itu bahkan jika mereka memiliki kecepatan untuk melakukannya. Aku meremehkan pemuda berambut ungu itu. Ekspresi Jiu Wuji serius saat dia memberi tahu prosesnya. Dia tidak mengungkapkan tebakannya tentang Zhao Feng. Pada awalnya Jiu Wuji telah mengendalikan pertarungannya. Namun domain jiwa Dao milik Zhao Feng telah membalikkan keadaan pada saat-saat terakhir. Ditambah lagi dengan kemampuan kucing kecil untuk menyengatnya, Jiu Wuji benar-benar dikalahkan. Jika mereka bertarung lagi, Jiu Wuji mungkin masih tidak akan menang, tapi dia tidak akan kalah separah ini. Sepertinya, apa yang dikatakan Jilan itu benar. Yang menakutkan adalah yang lebih muda, kata tetua keriput itu setelah berpikir. Raja muda dari Istana Bangsawan Agung Yuan dan teman-temannya semuanya tahu betapa mengerikannya Jiu Wuji. Perhatian semua orang telah tertarik pada Nan Gongsheng yang berspesialisasi dalam hukum dimensi ruang dan mengabaikan pemuda berambut ungu lainnya. Kenyataan justru membuktikan bahwa orang yang mereka abaikan adalah orang yang benar-benar menakutkan. Di udara di sekitar lembah, para pemimpin dan pesilat elit dari beberapa kelompok berkumpul bersama. Mereka telah kehilangan kepercayaan diri dalam mengejar pencuri berambut ungu setelah kejadian itu. Bagaimanapun, permusuhan antara kedua belah pihak belum mencapai tahap di mana hanya satu yang bisa hidup. Namun, Jiu Wuji, Jiang Chen, Pangeran ke-13, dan beberapa lainnya tidak ingin menyerah begitu saja. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya terang dengan gelombang sumber energi murni langit dan bumi pun muncul. "Siapa di sana?" teriak semua orang. Itu Zhao Yufei. Ekspresi Jiu Wuji dan beberapa raja lainnya pun menjadi berubah. Wosh! Seorang dewi ramping dan anggun bergaun ungu mendarat di dekat lembah. Mengapa Zhao Yufei tiba-tiba datang ke sini? Zhao Yufei, keluarga Duanmu sebaiknya tidak memiliki semacam hubungan apapun dengan pencuri berambut ungu itu. Ekspresi Jiu Wuji terlihat jelek saat dia menginterogasinya. Saat berada di kota yang hancur, keluarga Duanmu adalah satu-satunya kelompok yang tidak dijarah oleh pencuri berambut ungu. Jadi mereka adalah pemenang terbesar di antara semua kelompok yang ada di sini. Pencuri berambut ungu, mereka berhasil melarikan diri darimu, tanya Zhao Yufei. Mendengar pertanyaannya, Jiu Wuji langsung menjadi marah karena malu. Sebagai pesilat elit yang lebih tua, dia pada dasarnya telah kehilangan muka. Pertama dia kalah dari Zhao Yufei, kemudian dia kalah dari pencuri berambut ungu. Beberapa pemimpin kelompok lain juga memiliki ekspresi buruk. Adik Yufei. Mata pangeran ke-13 berjubah ungu keemasan berbinar-binar saat dia segera datang menghampirinya. Tetua keriput hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Beberapa orang yang tahu lebih banyak informasi menunjukkan tatapan pengertian dan mulai saling berbisik. Bukan rahasia lagi bahwa pangeran ke-13 menyukai Zhao Yufei. Usia mereka tidak terlalu jauh dan pangeran ke-13 sangat tertarik dengan penampilan dan auranya ketika melihat Zhao Yufei di ibu kota kekaisaran Gan yang agung. Zhao Yufei memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual, yang berarti kulitnya seperti seorang dewi. Dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita biasa.
Anggota keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai pesilat super jenius menganggap Zhao Yufei sebagai dewi dari penguasa dinasti Gan yang agung. Di antara mereka, Pangeran ke-13 yang agung adalah salah satu pesaing teratas. Meskipun Pangeran ke-13 tidak terlalu berbakat di antara para pangeran lainnya, Kaisar Suci Gan yang agung saat ini mencintainya dan bahkan memberinya pedang Kaisar Suci. Sepengetahuanku, Kekaisaran telah meminta keluarga Duanmu untuk melakukan sebuah pernikahan dan bahkan Kaisar Suci memiliki niat untuk menjadikan Pangeran ke-13 dan Zhao Yufei sebagai pasangan. Benarkah? Apakah keluarga Duanmu yang telah terjatuh akan bisa menolak kesempatan seperti itu? Diskusi pun terjadi di antara kelompok itu dan beberapa orang pesilat jenius menatap Pangeran ke-13 dengan rasa cemburu dan iri. Itu adalah impian dari orang yang tak terhitung jumlahnya untuk menikahi seorang dewi yang mulia dengan kekuatan garis keturunan yang langka. Namun, karena perbedaan status, para pesilat jenius biasa tidak punya peluang sama sekali. Adik Yufei, ini yang terjadi. Pangeran ke-13 dengan bersemangat mengatakan kepadanya apa yang terjadi ketika mereka mencoba menangkap pencuri berambut ungu. Biasanya, Zhao Yufei bersikap sangat tanpa emosi terhadapnya, namun kali ini, dia mengambil inisiatif untuk bertanya sehingga membuat Pangeran ke-13 sangat gembira. Karena itu, Pangeran ke-13 menceritakan semua yang dia tahu. Yang membuat Pangeran ke-13 sangat bahagia adalah Zhao Yufei memberi perhatian besar dan bahkan ada cahaya yang berbinar-binar di matanya ketika kucing kecil disebutkan. Kakak Feng, apakah kau benar-benar muncul? Lalu mengapa kegembiraan muncul di mata Zhao Yufei? Ini adalah sesuatu yang Pangeran ke-13 belum pernah lihat sebelumnya. Dia seperti gadis tetangga sebelah yang cantik. Zhao Yufei, apa niatmu? Tanya Jiu Wuji. Naluri mengatakan kepadanya bahwa Zhao Yufei sangat peduli soal informasi tentang pencuri berambut ungu. Bukankah sudah jelas, aku ingin bergabung dengan kalian untuk mengejar dan membunuh mereka, kata Zhao Yufei dengan dingin. Ah, pesilat elit di dekatnya semua terkejut. Membunuh mereka, keluarga Duanmu tidak menentang kedua pencuri itu. Kalian bahkan diuntungkan oleh mereka. Wajah Jiu Wuji terlihat dingin dan beberapa pesilat elit tua lainnya juga curiga. Tidak ada alasan logis mengapa Zhao Yufei ingin mengejar pencuri berambut ungu. Jiu Wuji, ketika kau bertarung dengan dua pencuri itu, apakah kau bisa merasakan bahwa pemuda berpakaian hitam memiliki kristal dewa yang murni, bukan yang di bawah standar, di dalam domain dimensi ruangnya? Tanya Zhao Yufei sambil tersenyum. Kristal dewa yang murni, Jiu Wuji dan teman-temannya mulai berpikir. Itu benar, ketika bertarung dengan pemuda berpakaian hitam, aku merasakan gelombang kekuatan yang kuat dari dalam domain dimensi ruangnya, ujar Jiang Chen sambil menganggukkan kepalanya. Jiu Wuji, Jiang Chen, dan orang-orang yang telah bertarung dengan Nan Gongsheng semua merasakan aura kristal Dewa Iblis. Kekuatan garis keturunanku sangat sensitif terhadap batu kristal prima dan itu adalah kristal dewa yang sebenarnya, jelas Zhao Yufei. Mendengar penjelasannya, semua pesilat elit sekarang mengerti. Rupanya, Zhao Yufei memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual dari 10.000 ras kuno, yang sangat selaras dengan sumber energi murni langit dan bumi. Kristal dewa yang sebenarnya sangat langka bahkan di zona benua. Bahkan beberapa penguasa suci dan pesilat setengah dewa akan bertarung untuk memperebutkan kristal dewa yang murni. Hebat, dengan bantuan Yufei, aku yakin kita bisa membunuh dua pencuri itu. Pangeran ke-13 sangat gembira. Dia jelas tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu dengan sang dewi di hatinya. Meskipun Zhao Yufei hanyalah putri tiri dari tetua keluarga Duanmu, dia memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual yang mulia yang ingin dinikahi oleh kelompok kekuatan manapun. Dengan penambahan Nona Yufei, kemungkinan kesuksesan akan meningkat secara drastis, Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Gadis cantik nomor satu dari keluarga Jiang, Jiang Feixue, mulai berbicara dengan Zhao Yufei. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan bergabungnya Zhao Yufei, setiap kelompok yang hadir menjadi jauh lebih percaya diri dan dengan daya tarik kristal Dewa Iblis, para pengejar pun meningkat jumlahnya. Zhao Yufei, Jiu Wuji, dan para raja lainnya mulai berkumpul dan berdiskusi. Kakak Feng, aku akan menemukanmu, Zhao Yufei memutuskan dalam hatinya. Dia percaya bahwa selama beberapa tahun terakhir, Zhao Feng seharusnya sudah memastikan apakah Liu Qinxin sudah mati atau tidak, jadi dia sekarang akan kembali ke sisinya. Di udara di atas lautan pohon, seberkas cahaya perak dan ungu terbang dengan dua sosok di dalamnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghela napas lega saat mereka melihat ke belakang.
Zhao Feng sangat lemah karena level pelatihannya yang terbatas. Memanfaatkan kekuatan ledakan pertempuran membutuhkan banyak energi dan kekuatan garis keturunannya. Jika Jiu Wuji saja sudah begitu kuat, maka seberapa kuatnya Zhao Yufei? Gumam Nan Gongsheng. Dulu saat berada di Tanah Suci Beladiri Sejati, dia telah bertarung melawan Zhao Yufei. Tapi sekarang Yufei sudah melampaui dirinya. Nan Gongsheng, dengan tingkat pertumbuhanmu saat ini, kau akan dapat mencapai puncak kekuatan pesilat jenius di zona benua. Dalam pertarungan tadi, kau bahkan tidak menggunakan pedang Qiankun atau teknik dan jurus tersembunyi lainnya. Zhao Feng minum seteguk cairan spiritual sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jiu Wuji adalah pesilat elit tua yang bisa berada di peringkat 30 teratas pada peringkat pesilat jenius kekaisaran. Nan Gongsheng terdiam beberapa saat dan mulai berpikir. Bagaimana Zhao Feng pada puncak kekuatannya melawan pesilat super jenius terbaik di peringkat pesilat jenius kekaisaran. Ayo terus ikuti naga ular hitam kehancuran. Zhao Feng memilih rute tertentu dan dia menebak karena Jiu Wuji terluka parah, kelompok lainnya seharusnya berhenti mengejar mereka. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Yufei telah bergabung dengan mereka, jadi para pengejar tidak hanya tidak menyerah, mereka benar-benar bertambah dan menjadi lebih kuat. 2 hari kemudian, di dekat air terjun di atas teluk, 2 pemuda duduk di depan air terjun dan berlatih dengan tenang. Mereka berdua memiliki rambut ungu yang berhembus tertiup angin. Kristal inti dari seorang raja. Esensi air bunda. 2 harta karun muncul di tangan kiri dan kanan Zhao Feng. Bola air telah pudar warnanya sebanyak 40-50%, tetapi kristal inti raja masih memiliki sebagian besar cahayanya yang tersisa. Setelah aku benar-benar menggunakan semua esensi air bunda, aku mungkin bisa menerobos ke level alam inti asal besar, gumam Zhao Feng. Sebenarnya, kekuatan Yuan sejatinya telah mencapai level itu. Yang berbeda hanyalah kuantitasnya saja. Sampai sekarang, kekuatan Yuan sejatinya sebenarnya bahkan sedikit lebih kuat dari pesilat biasa di level alam inti asal besar. Bila dikombinasikan dengan kekuatan keinginannya yang kuat, kekuatan pertempurannya menjadi sangat tinggi. Namun dia tidak bisa bertarung terlalu lama. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan. Cincin hidung Nan Gongsheng sedikit berkedut dan mata kiri Zhao Feng menyipit ke kejauhan. Orang-orang itu masih belum menyerah juga. Ekspresi Zhao Feng menjadi suram dan ekspresi Nan Gongsheng juga jelek. Untuk saat ini, para pengejar belum menemukan lokasi mereka, tetapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah bisa merasakannya. Haruskah kita pergi ke sana dan membunuh beberapa orang untuk memberi mereka pelajaran? Wajah Nan Gongsheng menjadi dingin ketika bulan sabit berwarna ungu dan merah darah di dahinya berkedip. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, orang-orang itu sudah menyaksikan kekuatan kita dan masih berani mengejar kita. Ini berarti mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, Zhao Feng lebih berkepala dingin. Sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Jiu Wuji karena dia meremehkan mereka. Namun tidak peduli seperti apa kata orang-orang, mereka hanya berdua. Kecuali mereka memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Zhao Yufei, yang bisa mengalahkan Jiu Wuji dan semua raja lainnya sendirian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap seluruh kelompok tersebut. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng pun menyatu ke kedalaman teluk. Zhao Feng, kapan kita bisa mulai membunuh semua orang? Nan Gongsheng tiba-tiba bertanya. Meskipun kristal Dewa Iblis telah memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat, namun kristal itu juga mempengaruhi pikirannya. Ketika tubuh petir suciku mencapai level kelima dan aku memulihkan 50% dari kekuatan keinginan kaisarku. Pada saat itu, para pengejar ini hanya akan menjadi sekelompok semut. Sebuah cahaya berkilat di mata Zhao Feng. Alasan utama dia memasuki dimensi ilusi ilahi adalah untuk sumber daya pelatihan dan harta karun. Bertempur melawan pasukan lain untuk saat ini bukanlah pilihan yang baik. Kekuatan keinginan di level kaisar. Hati Nan Gongsheng bergetar. Dia bisa membayangkan ketika kekuatan keinginan level kaisar milik Zhao Feng telah pulih 50%, legenda kaisar langit bermata kiri akan muncul kembali. Tentu saja, pemulihan kekuatan keinginannya didasarkan pada kekuatan jiwanya. Zhao Feng sangat membutuhkan sumber daya berbasis jiwa Dao dan benda berbasis jiwa Dao yang biasa tidak banyak berguna baginya. Sua, cahaya perak ungu yang menyelimuti mereka mengikuti aura naga ular hitam kehancuran. Sisa aura naga ular hitam kehancuran menjadi lebih kuat. Setelah naga ini menghancurkan segelnya, tampaknya ia memiliki tujuan yang jelas. Zhao Feng tersenyum tipis. Saat ini, Nan Gongsheng juga bisa melacak naga ular dengan menggunakan cincin hidungnya.
Mereka bertemu banyak hewan buas yang kuat di jalan, termasuk hewan buas di level raja. Kadang-kadang, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka benar-benar hanya harus berkeliling mereka. Beberapa binatang memiliki kemampuan unik, dan beberapa muncul dalam gerombolan. Bahkan kelompok raksasa tidak akan mau menghadapi salah satu dari mereka, apalagi berdua. Pada saat tertentu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke daerah di mana ada banyak gundukan. Tunggu, ekspresi Nan Gongsheng berubah saat dia mencium sesuatu dan mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai memeriksa gundukan keras di bawahnya. Boom, gelombang gravitasi yang kuat muncul dan darah mereka mendidih. Bahkan raja yang memiliki domain seperti Nan Gongsheng pun merasa berat. Pesilat biasa di level alam inti asal besar akan langsung jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Boom, 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 gundukan itu mulai bergetar dan seekor monster gundukan besar pun muncul. Zhao Feng dan Nan Gongsheng seperti anak-anak di depan monster gundukan itu. Jika bukan karena teknik tubuh petir suci kun emas milik Zhao Feng sudah dekat dengan puncak level keempat, tekanannya saja akan mampu membuatnya batuk darah. Roar, monster gundukan itu meraung, dan kebencian muncul di matanya saat mengayunkan tiang batu besar ke arah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Menghindar, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mundur dengan cepat dalam kilauan perak dan ungu. Namun monster gundukan itu tampaknya memiliki domain gravitasi, yang memperlambat mereka seolah-olah mereka berada di lumpur. Bahkan domain dimensi ruang Nan Gongsheng pun menjadi terbatasi hingga tingkatan tertentu. Krak! Monster gundukan itu melambaikan tiang batu dan membantingnya ke tanah dan menciptakan jurang yang dalam. Kekuatan fisik tubuh suci. Zhao Feng berkilauan dengan perak dan biru saat kekuatan yang mendominasi dan api merah terang melonjak dari kepalan tinjunya menuju ke arah monster gundukan itu. Sebilah golok dimensi ruang berwarna perak dan ungu terbentuk di telapak tangan Nan Gongsheng, yang menebas ke arah monster gundukan. Boom! Kombinasi kekuatan garis keturunan dan serangan fisik Zhao Feng tampak seperti mendarat di dinding logam. Monster gundukan itu tidak bergerak sama sekali. Hanya ada bekas hangus kecil yang tertinggal. Bam, 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 serangan Nan Gongsheng hanya memotong lapisan batu. Pertahanan mengerikan monster gundukan itu membuat mereka menarik napas dengan dingin. Jadi, itu adalah Raja Gundukan. Sepasang sayap petir mengembun di punggung Zhao Feng saat sepatu hijaunya menembakkan seberkas api. Whoosh! Zhao Feng langsung terbang keluar dari jangkauan domain gravitasi Raja Gundukan. Beng! Tempat di mana Zhao Feng baru saja berdiri dihancurkan oleh sebuah tiang batu besar. Bahkan seorang raja pun akan dihancurkan menjadi daging giling. Pada saat yang sama, Nan Gongsheng menggunakan teknik dimensi ruangnya untuk melarikan diri. Raja yang biasa akan terbunuh, tapi untungnya, mereka berdua memiliki kemampuan unik. Pertahanan Raja Gundukan itu hampir tidak tertandingi terhadap mereka yang memiliki level yang sama. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bertemu lagi di langit. Dulu, Zhao Feng pernah bertemu monster gundukan serupa di Istana Puncak yang melayang. Namun kekuatan garis keturunan dan kekuatannya jauh lebih lemah, hanya di tahapan alam inti asal. Namun, untuk Zhao Feng pada saat itu, monster gundukan di tahapan alam inti asal tidak terkalahkan. Roar, monster gundukan di tanah dipenuhi dengan kebencian dan keduanya terkejut. Zhao Feng dan Nan Gongsheng segera menemukan tumpukan mayat monster gundukan. Banyak mayat bahkan lebih besar dari yang mereka lawan. Ada 5 mayat Raja Gundukan di sini dan mereka semua mati pada saat yang sama. Ekspresi Nan Gongsheng berubah drastis. Dia dan Zhao Feng harus membayar mahal untuk membunuh satu saja Raja Gundukan. Dari yang terlihat, satu orang yang melakukan semua ini, Zhao Feng menganalisa setelah memeriksanya dengan mata spiritual dewanya. Analisa tersebut mengguncang hati Nan Gongsheng. Satu orang dengan mudah menghabisi 5 Raja Gundukan. Level setinggi apa yang telah dicapai orang itu? Kekuatan pertempuran si penyerang setidaknya sebanding dengan seorang kaisar. Zhao Feng melangkah lebih jauh dengan analisanya. Dia kemudian menemukan sepasang jejak kaki manusia di dekatnya dan menebak bahwa orang itu kemungkinan besar berasal dari dunia luar. Mungkinkah orang itu memiliki tujuan yang sama dengan kita? Ekspresi Nan Gongsheng terlihat serius. Mereka terus maju dan Nan Gongsheng mencium bahwa pembunuh Raja Gundukan juga mengikuti naga ular hitam kehancuran. Namun hal itu sudah bisa diduga. Seseorang yang kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar jelas sangat berani dan terampil. Whoosh! Mereka terus maju tanpa menyerah mengejar naga ular hitam kehancuran. Tepat pada saat ini, sebuah cahaya pedang petir yang terang ditembakkan dari sisi lain gundukan.
Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari Jiu Wuji. Level pelatihan orang ini dekat dengan raja di tingkat puncak. Kalian, cepat pergi. Seorang pria tampan berjubah perang ungu dan hijau muncul dari dalam petir. Dia memegang pedang petir hijau dan auranya tidak lebih lemah dari pedang Qian Kun milik Nan Gongsheng. Zhao Feng merasa bahwa penampilan pria itu terlihat akrab. Wosh! Laki-laki berjubah ungu dan hijau tersandung di udara dan darah pun mengucur dari mulutnya. Pergi. Kenapa? Zhao Feng dan Nan Gongsheng keduanya memiliki ekspresi aneh. Aura dan senjata orang ini membuat mereka waspada. Boom! Gelombang gravitasi yang tak terlihat menghantam pria yang terluka itu. Raja gundukan. Ekspresi pria berjubah ungu dan hijau sedikit berubah. Saat dia memperingatkan Zhao Feng dan Nan Gongsheng, Raja gundukan di bawahnya telah menyergapnya. Tebasan langit petir 9 kesengsaraan. Pria berjubah perang ungu dan hijau menebas dengan pedang petir hijaunya dan menciptakan kilatan petir yang menerangi langit yang redup. Krak! Raja gundukan terbelah dua dan terbakar. Kuat sekali. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan dengan terkejut. Kelompok seperti apa asal dari pria berjubah ungu dan hijau ini sehingga memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Pesilat jenius bukan manusia dari dinasti bulan kegelapan yang berada di peringkat ke-9 pesilat jenius kekaisaran ada di dekat sini. Kalian berdua harus cepat melarikan diri sehingga tidak terseret ke dalam pertempuran ini. Pria berjubah ungu dan hijau itu menyeka darah dari mulutnya, lalu berubah menjadi kilatan petir yang melesat di udara. Peringkat ke-9 pesilat jenius kekaisaran. Wei Jing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng yakin bahwa pria berjubah ungu dan hijau itu sedang dikejar-kejar dan arah yang ditujunya adalah arah yang berlawanan dari tempat naga ular hitam kehancuran. Tepat pada saat ini, hujan biru mulai turun dari langit saat petir bersahutan di langit. Hahaha, Pangeran ke-9, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Seorang lelaki jangkung yang bukan manusia bersisik biru dapat terlihat di tengah hujan tersebut. Arg! Jeritan terdengar dari semua anggota kekaisaran yang masih berada dalam jangkauan hujan tersebut. Beberapa pesilat elit mulai membeku di bawah hujan dan kemudian terkikis dan menjadi genangan cairan dingin. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.